Penjurian saya akan terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama general comment, yang kedua decision dan margin, yang ketiga adalah clash ataupun keputusan. Pertama, di general comment, di perdebatan ini itu saya merasa bahwa minim sekali certify, seperti tim pro ingin definisi dari hukum pidana itu sebagai hukuman yang dikenakan pada satu orang. Di tim oposisi nggak begitu, mereka ingin definisi dari pidana sebagai hukuman yang bisa membuat satu perusahaan tuh hancur. Saya sangat sangat membutuhkan beberapa certify kayak oke, take the ballot, kalaupun hukum pidana itu seperti itu, seperti itu definisinya, seperti yang diklaim oleh tim kontra ataupun tim proposisi, kenapa di sisi kita itu bisa lebih baik seperti itu. Tapi yang kedua, di perdebatan ini juga itu punya penjelasan buntu terkait pemenuhan delik. Seperti tim pro bilang, delik kontra itu terjadi sangat susah, tapi kontra juga begitu dengan bilang bahwa deliknya nggak sesusah itu. I think kalau misalkan kalian itu harus menjamin terlebih dahulu beberapa hal, apakah deliknya susah dan tidak, dan eat the ballot. Kenapa kalau ini susah ya nggak apa-apa. Misalkan setidaknya kalaupun deliknya susah, delta yang akan dihasilkan seperti perubahannya yang seperti apa yang di dunia yang kalian mau itu jauh lebih baik, ataupun bisa lebih membantu banyak orang misalkan di dalam perdebatannya itu, sehingga kalian bisa lebih mendapatkan poin di dalam hal itu karena kalian memecahkan ya sebuah symmetrical argumen. um, untuk decision, untuk general comment hanya seperti itu. Saya merasa bahwa definisi dan lainnya sudah clear. Apresiasi untuk perdebatan kali ini. Di decision dan margin, decision aku memenangkan tim proposisi dengan margin yang sangat-sangat tipis dengan beberapa alasan yang akan saya sampaikan di dalam class. Pertama, di class definisi satu, di class, sebenarnya ini bukan penentu di dalam perdebatan, tapi saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk disampaikan. Itu adalah class definisi. Di class definisi itu tidak bisa untuk saya tidak bisa untuk membeli beberapa goals yang disampaikan oleh beberapa tim. Misalkan saya tidak bisa untuk membeli goals tentang apa yang dimau oleh tim kontra tentang pencarian akar masalah. Seperti orang tua korbannya itu seperti apa sehingga mereka harus dihukum pidana. Karena menurut saya ini jadi tidak relevan ketika pembicaraan ini udah di outpoint oleh pembicara di tim proposisi, oleh P3 dan P2 dan lain sebagainya, ataupun pada akhirnya pembicara 2 dan pembicara 3 di tim oposisi juga sudah tidak membahas hal ini sampai akhir. Makanya definisi dan apa yang dimau dari mosinya agar lebih charitable, yang kubeli adalah definisi bahwa memang perusahaan itu bersalah, lalu apa yang kita lakukan buat melindungi si korban berdasarkan hukum yang ada. Kelas pertama itu tuh tentang retribusi. Satu, pro datang membawakan argumen tentang definisi dari perdata itu kayak gimana, yang aku rasa ini udah lumayan clear karena udah ditambal beberapa pembicara selanjutnya dan menjelaskan bentuk hukum pidana itu seperti apa. Seperti ini tuh adalah hukum yang diambil oleh ini tuh adalah satu hukum yang diambil oleh satu orang, dan ditambah penjelasan sama pembicara lanjutan bahwa hukum pidana itu berupa tuntutan KUHP yang jelas berarti berdasarkan KUHP, dan konsekuensi yang akan mereka terima itu adalah pemenuhan kepada negara misalkan. Di tim proposisi itu juga menambahkan likelihood analisis di akhir bahwa retribusi yang mereka inginkan juga bisa dikontrol oleh jaksa sehingga membuat korban merasa terpenuhi. Aku merasa bahwa bisa membeli definisi ini karena pembicara 3 kontra punya kapabilitas buat mungkin menyanggah hal ini ataupun meredefinisi dari apa yang sudah disampaikan oleh tim proposisi. Lalu, oposisi itu gagal buat men-tackle hal ini. Penjelasan mereka itu bermuara pada persetujuan bahwa ini yang memang terjadi di sisi government, seperti perdata, itu memang hal seperti itu yang terjadi. Tapi aku juga notice beberapa redefinisi yang ditawarkan dari tim oposisi yang bilang bahwa interest dari korban itu adalah kepuasan. Ketika perusahaan ini ditutup misalkan, ataupun ketika misalkan ya tidak ada korban lain yang
kena oleh perusahaan ini. Aku setuju dengan hal ini, tapi aku masih mempertanyakan kejelasan dari delik yang akan terjadi di sisi oposisi. Karena spamming yang dilakukan di tim pro oposisi yang bilang berkali-kali bahwa delik dari hukum pidana itu akan lebih susah, jadi ini terkesan utopis dan butuh penjelasan lebih lanjut untuk menjelaskan hal ini kenapa ini mungkin saja terjadi. Aku memang merasa ini sudah ada line ataupun gambaran bahwa akan banyak dukungan dari korban lain misalkan untuk mendukung bahwa hukum pidana ini tuh berhasil, tapi ini juga butuh penjelasan lebih signifikan. Apa signifikansi dari tuntutan-tuntutan dari korban tersebut, karena kalian sudah men-take the ballot bahwa ya memang delik kita tuh lebih susah. Sedangkan manfaat yang ditawarkan tim proposisi itu menjadi lebih nyata karena mereka hanya perlu komponen-komponen seperti hukum, jaksa untuk mendapatkan benefit yang mereka inginkan di delta ataupun output mereka. Retribusi itu pada akhirnya jadi suatu hal yang lebih aksesibel di sisi proposisi sampai akhir perdebatan. Lalu masuk pada clash kedua. Clash kedua itu tuh menjelaskan tentang eksklusivitas manfaat yang disampaikan oleh masing-masing tim. Satu, aku bisa membeli beberapa manfaat yang sudah ditawarkan oleh tim oposisi tentang masyarakat lain yang tidak akan terjebak pada penggunaan AI yang diprompt dengan cara yang non ethics, misalkan kayak ya di konteks itu kan AI itu memberi panduan anak-anak untuk bunuh diri, hal-hal seperti ini. Karena di base skenario mereka perusahaan ini tuh sudah ditutup. Karena di skenario perusahaan ini tuh ya udah ditutup kayak gitu misalkan. Ini berdiri sampai pembicara tiga mereka yang membawakan tentang manfaat yang terjadi di sisi oposisi itu tuh nggak akan signifikan karena masyarakat tuh sudah terlanjur buta karena uang yang mereka makan dari perusahaan seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh pembicara tiga oposisi seperti itu. Di government itu juga hadir di dalam class ini di dalam class ini dan bilang perdebatan yang seakan-akan membawa manfaat yang lebih kecil, bahwa mereka itu hanya akan mendapatkan manfaat perlindungan di dalam satu individu saja. Seperti orang-orang yang menuntut itu tuh akan mendapatkan retribusi seperti itu, walaupun di akhir juga mereka menambahkan bahwa orang yang merasa dirugikan ya pada akhirnya akan menuntut juga, sehingga bukan satu individu saja yang pada akhirnya akan mendapatkan retribusi seperti itu. Tapi di kelas ini aku merasa kedua titik perdebatan itu tuh sangat simetrikal di kedua sisi karena dua benefit yang ditawarkan itu sama-sama simetrikal. Karena seperti ini, di pembicara tiga proposisi di akhir statementnya berkata bahwa perusahaan-perusahaan yang miss ataupun non-ethics ataupun gagal atau membuat kejahatan sebagai AI ini tuh baru terdevelop. Walaupun ini sebenarnya karakterisasi yang baru, again saya merasa bahwa ini adalah perdebatan yang adil karena pembicara tiga kontra itu punya akses ataupun punya hak untuk merekarakterisasi sebuah perusahaan itu adalah perusahaan yang seperti apa. Karena dengan karakterisasi ini itu tuh argumentasi yang lumayan simplistik dari pembicara tiga proposisi tentang resource mereka tidak sebanyak itu, yang artinya mereka nggak punya resource sebanyak itu buat mengganti rugi ataupun meretribusi, sehingga kalau mereka itu kena tuntutan yang parah ataupun misalkan jaksa berhasil untuk menuntut mereka berbasis deliknya itu mudah, ya akhirnya mereka juga bisa di shutdown sebagai perusahaan. Karena aku merasa aku merasa bahwa kedua manfaat yang ditawarkan di kelas ini tentang eksklusivitasnya itu sama-sama eksklusif. Aku merasa benefit ya yang sama-sama eksklusif ini membuktikan seperti perusahaan itu bisa ditutup di masing-masing sisi. Jadi perusahaan yang ada di government ataupun oposisi itu juga bisa sama-sama ditutup seperti itu, sehingga saya merasa bahwa ini adalah kasus yang simetrikal di kedua belah tim, sehingga ya di kelas itu saya tidak memenangkan siapapun karena ya bentuknya adalah sesuatu hal yang simetrikal gitu. Jadi oposisi menang di clash yang pertama tentang apa tadi namanya?
tentang retribusi para korban, karena ya yang lain hanya bermuara pada hal-hal yang simetrikal sebenarnya. Lalu ada beberapa hal di sini yang ingin aku sampaikan, seperti di beberapa perdebatan selanjutnya mungkin kalian bisa untuk lebih bermain di kasus-kasus terburuk. Seperti aku mengerti bahwa beberapa tim yang sudah ada di dalam perdebatan kali ini itu tuh sudah berusaha untuk menjelaskan worst scenario yang mungkin terjadi, seperti gimana kalau misalkan deliknya itu memang susah, ataupun ya kita tuh memang menekan, kita tuh manfaatnya tuh sangat-sangat mikro seperti itu. Tapi aku merasa bahwa butuh penjelasan lebih lanjut tentang eksklusivitas manfaatnya itu seperti apa kalaupun misalkan deliknya tuh sangat-sangat susah dicapai. Misalkan, oh iya, banyak masyarakat yang pada akhirnya akan membantu kamu sebagai individu untuk menuntut perusahaan tersebut secara pidana, sehingga pada akhirnya probabilitas ataupun kemungkinan mereka disalahkan itu tuh jauh lebih baik, sehingga manfaat yang akan kita terima seperti perusahaan tuh benar-benar ditutup total itu tuh lebih bisa lebih bisa terjadi seperti itu. Ataupun misalkan untuk scoringnya, government di pembicara satunya mendapatkan 76, pembicara duanya mendapatkan 75, pembicara tiganya mendapatkan 77 dengan reply speakernya 37. Oposisi pembicara satunya mendapatkan 74, pembicara duanya mendapatkan 75, pembicara tiganya mendapatkan 76, reply di 76,5.